Shalom Bapak Ibu Saudara. Untuk hari ini salah satu pembekalan public speaking. Public speaking itu bagaimana kita bisa belajar berbicara di depan umum. Nah, awalnya kenapa tiba-tiba saya mencetuskan untuk memberi tema ini. Jadi kami baru saja awal tahun ini diundang untuk mengisi retret. Ketika di sana ternyata kami disuruh mengisi, itu ada anak-anak, ada youth, ada dewasa, itu kan beda-beda kelasnya. Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara, mereka membagi berdasarkan 4 hal. Mungkin ada yang pernah dengar Bapak Ibu Saudara, ada sanguin, ada melankolis, ada flegmatis, ada juga koleris. Nah, mereka bagi berdasarkan itu. Dan kebetulan saya disuruh untuk dikasih flyer, disuruh untuk mengisi di bagian sanguin. Disesuaikan katanya. Sanguin, jadi disuruh ngisinya juga sanguin. Kebetulan partner saya yang bersamaan adalah Joshua. Nah, ternyata sanguin dan sanguin. Jadi kami disuruh ngisi bagian youth sanguin dengan tema public speaking. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah kami share, saya share, Joshua share, tiba-tiba saya merasakan bahwa Tuhan itu rindu untuk memperlengkapi kita. Mungkin banyak Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa ikut retret. Tapi ketika Joshua cerita dan kesaksian, saya melihat bagaimana Tuhan itu bisa memakai sampai dia bisa ketemu dengan presiden di Burundi, lalu sampai dia kesaksian, dia pernah dihadapkan disuruh mengisi hanya untuk berdoa 15 menit dalam suatu KKR, tapi sebuah sinode yang dia kurang mengenal lah cara pengajaran atau jemaat-jemaatnya, dan akhirnya dia ditaruh di situ. Tapi Tuhan tetap bisa pakai dan Tuhan tetap bisa bekerja. Salah satunya rupanya ini Bapak Ibu Saudara. Karena bekal ini sangat penting. Dan ketika Joshua bilang, dia cerita bahwa kalau kita ke depannya kita rindu untuk dipakai Tuhan untuk ke bangsa-bangsa atau ke desa-desa, kita semua harus belajar ini. Karena apa? Karena hal ini menjadi momok. Menjadi monster, menjadi ketakutan semua orang. Dan itu bukan hanya, mungkin kalau Anin ya, tadi kan Bapak Ibu Saudara lihat ya, dia dengan PD-nya, membawa jemaat, mungkin WL-WL yang lain. Tapi percayalah, dulu pasti tidak seperti sekarang. Ada waktu-waktu di mana memang rasa takut. Kok gak berani. Itu pasti ada Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun, bahkan saya juga pribadi dulu awalnya saya tidak pernah berani untuk berbicara di depan umum. Tidak langsung. Awalnya saya belajar dicemplungkan untuk, ibaratnya dicemplungkan. Disuruh untuk, ayo kesaksian. Awalnya dari kesaksian, mungkin dari kelompok kecil, dari komsel. Lalu akhirnya satu kali saya pernah disuruh pergi ke luar pulau. Dan dijadwalkan, ayo nanti ada KKR dan nanti kamu isi khotbah yang pertama. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya sekitar 1 bulan itu tiap malam gak bisa tidur. Berdoa
berdoa, puji Tuhan berdoa ya enggak mengandalkan kekuatan sendiri. Berdoa dan apa? Membayangkan. Aduh cara ngomongnya seperti apa? Aduh harus ngomongnya seperti apa? Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Pertama kali saya disuruh untuk mengisi di sebuah KKR. Saya mempersiapkan bahan, materi sedemikian rupa selama 2 minggu, 3 minggu berturut. Selama itu saya siapkan terus. Ketika waktunya untuk sharing semua. Sudah siap semua bahan, sudah siap semua cerita, kesaksian, contoh semua saya siapkan. Apa yang terjadi? Jemaat responnya 0 besar. Diam semua. Kayak ini ngomong apa ya? Tapi setelah saya selesai, apa yang terjadi? Begitu saya selesai, gantian orang lain untuk berbicara ke depan. Karena dibikin 3 sesi atau 2 sesi. Yang bagian panitia dan tim kami, semua berkata, wah saya minta boleh gak materinya? Saya minta dong materinya. Ini luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya bawa steak yang sudah dimasak, digrill sedemikian rupa dengan segala bumbunya. Tapi saya berikan ternyata kepada anak-anak batita yang mereka belum bisa mengunyah dengan, paham gak? Saya mempersiapkan bahan-bahan yang ternyata tidak cocok sesuai dengan audiens. Jadi jujur hari itu saya merasa sangat down. Saya merasa ya ini bahannya, ya ini. Tapi hati saya sedih. Karena apa? Jemaatnya enggak tahu, jemaatnya enggak paham sama sekali, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu kegagalan. Dan akhirnya saya merasa, Tuhan aku enggak mau lagi. Saya merasa trauma, Tuhan aku tidak mau lagi untuk berbicara lagi di depan jemaat. Dan akhirnya suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya belajar kuliah di Semarang dan di sana diwajibkan harus melakukan presentasi di depan dosen dan di depan para mahasiswa di setiap semester. Kalau enggak, tidak bisa lulus semester itu. Dan akhirnya saya belajar, ada dosen yang khusus yang membimbing. Puji Tuhan, mulai bangkit lagi. Oh ternyata seperti ini harusnya. Sampai akhirnya panjang lagi di Amerika. Tuhan pertemukan lagi dengan guru yang dia itu dulu adalah penyiar dan pembawa acara televisi. Dan dia memberikan pelatihan khusus untuk public speaking. Sekali lagi diajari lagi, digembleng lagi, ini kamu harus begini. Kamu cara berbicaranya kita harus begini. Materi yang dipersiapkan kita harus mengenali audiens, harus paham Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berpikir bahwa, oh aku sudah punya nih pesan Tuhan. Aku tapi dapat dari Tuhannya gini. Paham? Seringkali kayak gitu. Aku dapat dari Tuhannya, aku harus berbicara ini. Tapi kita sering menelan mentah-mentah dan langsung melakukan itu. Padahal belum tentu audiens atau jemaat itu bisa menerima seluruhnya. Ada proses yang termasuk di public speaking ini, bagaimana kita menerjemahkan. Jadi kita cerna, kita terjemahkan, baru itu bisa tersampaikan message-nya. Oke, videonya sudah siap ya? Boleh ditayangkan? Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan.
Kalau udah gini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringat bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang, bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakutin manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri. Glossophobiya. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Ya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup, dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas kita makin sering dan sistem pencernaan berhenti. Sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahamin duluan adalah gugup di depan umum itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain gak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan gak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk gak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan gak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihanlah, latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan nganggep ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas. Tapi nyatanya, kita semua, mau nggak mau, suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa yang biasanya kalau begitu disuruh doa aja kadang di satu pertemuan atau di satu komsel. Itu aja pasti, jangan saya, ini aja. Itu sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pada dasarnya ini, secara sains memang ada suatu ketakutan, ada sesuatu yang, bikin manusia itu merasa bahwa, waduh nanti ini aku dikata apa ya. Padahal ketika kita bisa dan mau untuk breakthrough dari itu Bapak Ibu Saudara. Semua pekerjaan, apapun yang kita kerjakan, ketika kita bisa belajar untuk kita menjelaskan, mempresentasikan sesuatu dengan lebih baik, itu akan menambahkan value. Contoh Bapak Ibu Saudara, tadi kan dibilang Steve Jobs. Steve Jobs ini mungkin dulu hanya seorang kutu buku. Dia ahlinya di ngotak-atik elektronik dan segala macam. Dia develop komputer dan segala macam. Mungkin dulu dia nggak bisa ngomong di depan umum. Tapi Apple, perusahaan Apple, dibesarkan oleh Steve Jobs. Salah satunya dengan yang namanya Apple biasanya ya, saya lupa, keynote atau apa itu di setiap tahun Bapak Ibu Saudara, dan Steve Jobs selalu mempresentasikan dengan baik
segala inovasi produknya, segala produk-produk terbarunya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, iPhone dari zaman ke zaman bentuknya tidak berubah, tapi orang berebut untuk membeli. Perubahan signifikannya tidak banyak, tapi orang berebut untuk membeli. Itu salah satu added value. Ada nilai yang ditambahkan. Tapi ternyata di Alkitab juga ada. Mari kita belajar dari Alkitab. Mengapa kita perlu belajar tentang public speaking? Yang pertama, kita perlu semua menjadi saksi. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi mau tidak mau kita semua punya tugas yang sama, menjadi saksi. Dan salah satu cara untuk kita bisa menjadi saksi dengan baik, dengan lebih. Ada added value tadi. Ada nilai yang lebih. Ketika kita mau belajar untuk, gimana sih caranya untuk kita bisa menyampaikan sesuatu. Mentranslate. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun komunikasi itu, yang penting adalah menyampaikan sebuah pesan. Karena saya pernah masuk kuliah ini waktu itu filmmaking, pembuatan film. Dan dapat project pertama adalah, ayo bikin film pendek, gimana caranya pesannya tersampaikan, orang bisa paham, tapi tanpa dialog. Waduh, wah idenya luar biasa. Keren filmnya. Saya sampai panggil teman saya yang jago sekali untuk berantem. Yang pernah ikut kelas berantem. Supaya apa? Ngajar koreo. Aktingnya gimana? Syutingnya sekian lama di lokasi pinjem peralatan. Dan tahu Bapak Ibu Saudara hasilnya apa? Semua orang yang nonton tidak paham. Ini film apa? Ini hanya Tuhan dan kamu yang tahu bro, katanya. Ini aku gak mudeng, semua orang yang nonton bilang seperti itu. Artinya apa? Sama. Ketika kita rindu untuk menjadi saksi, ketika kita rindu untuk menyampaikan sesuatu, ada proses di mana kita harus belajar menerjemahkan. Menerjemahkan apa yang kita dapat pesan dari Tuhan, sehingga kita bisa ceritakan dengan baik. Menjadi saksi dengan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi pesannya tersampaikan kepada orang-orang, kepada jemaat. Persiapan diri untuk berbicara di depan umum. Kisah Para Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Mereka orang biasa tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di Amplified-nya dikatakan, now when the men of Sanhedrin Jewish High Court saw the confidence and boldness. Lihat apa? Ketika mereka mengetahui, melihat ada confidence and boldness. Artinya apa? Mereka percaya diri dan mereka berani. Tapi mereka tahu bahwa faktanya mereka ini bukan orang terpelajar, bukan orang yang terlatih, tapi melihat confidence. Mereka tahu bahwa ini benar-benar murid Yesus. Loh. Karena apa? Siapa yang di sini merasa kita juga murid Yesus? Kita juga anak-anak Yesus. Karena Yesus punya confidence yang sama. Yesus punya keberanian yang sama ketika dia memberitakan Injil. Ketika dia bersaksi, ketika Tuhan Yesus bercerita
dengan segala cara yang dia punya, dengan segala perumpamaan yang dia punya. Dan mereka melihat, oh itu aku temukan di Petrus dan Yohanes. They have confidence, mereka punya kepercayaan diri. Dan yang berikutnya, setelah percaya diri adalah be presentable. Be presentable, ini tampil rapi atau tampil menarik. Ini Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar bagaimanapun ketika kita mau ketemu dengan siapa. Audiens kita siapa, orang yang harus kita temui siapa. Suatu kali ketika kami pergi ke, waktu itu pulau apa saya juga agak lupa, tapi waktu itu tiba-tiba diminta untuk berbicara di depan bapak-bapak tentara dan bapak-bapak yang berpangkat. Siapa yang bisa mengisi seminar penyuluhan anti narkoba? Wah, deg-degan semua. Wah, kamu saja, sama. Ya kan? Apalagi ini di depan orang-orang berpangkat, kita takut banget untuk berbicara. Akhirnya saya dan Karl waktu itu. Dan kami berdua benar-benar mempersiapkan. Kami punya banyak pakaian rapi yang dibawa. Kami harus cari mana yang paling rapi. Mana yang paling presentable untuk kita menghadap dengan orang-orang itu. Bahasanya seperti apa. Saya dengan Karl berdiskusi. Kita mau ngomong apa? Kita mau bahas tentang apa? Sesuatu yang mereka bisa tangkap apa? Selain kita berdoa, benar-benar kita berdoa, karena apa? Confidence datangnya dari Tuhan. Percaya diri datangnya dari Tuhan, amin. Yang tadi dibilang, dilihat, oh ini murid Yesus, karena ini orang, aku lihat kok berbeda. Ada sesuatu yang berbeda, ada keberanian. Akhirnya memang dengan berdoa kami percaya diri dan kami menyampaikan itu di depan para bapak-bapak yang terhormat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami bisa melewati itu. Tapi be presentable artinya apa? Mari kita lihat Kejadian 41:14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi mengharap Firaun. Di Amplified-nya, terjemahannya, then Pharaoh sent and called Joseph, and they hurriedly brought him out of the dungeon. And when Joseph shaved himself and changed his clothes, making himself presentable. Membuat dirinya bisa untuk lebih rapih, untuk lebih berpakaian, lalu merapikan rambut. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau bertemu siapa, mau berbicara di depan siapa, akan berbeda. Contohnya mungkin Pak Saroso, Pak Hosea ini sangat dicari di NTT. Selama saya di sana, semua jemaat, halo Pak, shalom Pak. Pak Hoseanya enggak datang. Waduh, fans Pak Hosea 1. Shalom Pak Hosea enggak datang. Oke, fans Pak Hosea 2 ya kamu ya. Kayak gitu. Dan 3-4 orang bertanya hal yang sama, Pak Hoseanya enggak ikut kok. Karena apa? Berarti beliau bisa presentable, bisa present himself di NTT sesuai dengan yang mereka butuhkan. Terus kemana-mana pakai jas, pakai jaket. Mungkin itu buat mereka, wah ini Bapak Pendeta yang seperti ini yang penampilannya cocok dengan kami. Mungkin seperti itu Bapak Ibu Saudara. Padahal apa? Mungkin beliau kademen terus ya. Jadi pakai outer, pakai jaket terus. Kalau kami ke sana sumuk, pakai kaos, pakai kemeja. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Tidak selalu dengan pakaian yang sama bisa diterima. Di tempat-tempat yang berbeda atau di audiens yang berbeda. Tidak mungkin Pak Hosea berbicara di depan anak-anak sekolah minggu pakai jas. Adik-adik,
Wedi kabeh. Ini Pak Guru dari mana lagi ya? Saya Senin sampai Jumat ketemu Pak Guru, ini ketemu Pak Guru lagi gitu. Ya. Itu Bapak Ibu Saudara, be presentable itu seperti itu. Sama ketika saya harus mengajar kemarin di anak-anak. Pembawaan diri harus berubah ya. Karena mereka butuh itu. Energi level kita harus sama. Kalau ada kebaktian lansia terus mungkin, ya Bapak, ini orang habis ngapain ya gitu ya. Paham ya Bapak Ibu Saudara, be presentable. Ketika kita membawakan sesuatu, cara berpakaian kita, cara kita berdiri bahkan, cara kita nanti akan dibahas lebih lagi secara teknis. Karena ini penting Bapak Ibu Saudara, siapa yang rindu untuk diutus Tuhan? Pergi ke desa-desa, mungkin ke bangsa-bangsa, ayo perlengkapi diri kita semua. Dan setelah ini ada partner saya yang akan memperlengkapi lebih lagi, karena mungkin Bapak Ibu Saudara banyak yang tidak tahu, karena dia pernah ditawari untuk menjadi presenter TV, dia pernah untuk menjadi moderator dengan apa itu World Bank apa itu ya, itulah. Lalu dia pernah menjadi moderator talk show dengan artis dan segala macam, ya, secara profesional. Tapi kembali lagi, awalnya juga sama, tidak pernah mengikuti pelatihan lo kayak Yohanes dan Petrus. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Silahkan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Siap diperlengkapi pagi hari ini, amin. Boleh saya lihat sukacitanya yang mau diperlengkapi, lambaikan tangan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke, saya akan memberikan mungkin sedikit yang saya pelajari, bukan yang secara profesional, saya belajar S2 tentang public speaking, enggak Bapak Ibu percayalah, saya juga percaya di sini pasti lebih banyak orang yang menguasai tentang public speaking. Tapi ini yang saya secara proses, Tuhan proses saya, apa yang saya bawa untuk saya bisa sampai di titik saya saat ini. Mungkin bisa langsung next. Karena kita percaya public speaking itu bukan hanya kita di depan umum ya Bapak Ibu. Seperti tadi yang Pastor Vincent katakan, saat kita di komsel, hal-hal kecil sekalipun, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita membawa diri di depan orang, itu akan sangat menentukan ke depannya seperti apa. Saat kita berbicara di depan investor misalkan, kita nggak mungkin bisa dengan diri kita yang tanpa persiapan. Semuanya butuh persiapan. Nah, berikut adalah beberapa communication skill yang sebenarnya saya juga pernah share waktu itu dengan anak-anak multimedia. Karena multimedia ini juga saya percaya akan jadi alat Tuhan yang dipakai di Shekinah untuk menjangkau jiwa-jiwa juga. Dan saya percaya setelah ini akan ada bibit-bibit yang muncul. Amin Bapak Ibu. Jadi saya berharap pagi hari ini Roh Kudus bekerja buat setiap kita supaya kita dibekali dan kita pulang gak akan menjadi pribadi yang sama lagi. Amin. Oke, yang pertama, communication skill ya. Apa saja sih yang harus dimiliki? Saya akan jelaskan saja secara singkat karena nanti setelah ini Pastor Vincent juga masih akan menyampaikan. Yang pertama, open minded. Open minded, pikiran terbuka. Nah, ini sangat penting dimanapun dan apapun profesi kita. Saya akan memberikan contoh waktu saya pengalaman di Palembang dan di Kupang. Karena walaupun saya seorang MC, walaupun saya pernah host, saya itu moderator, berkhotbah itu memang hal yang berbeda Bapak Ibu. Berkhotbah itu memang perlu, semuanya itu perlu wisdom yang dari Tuhan. Dan kita perlu tanya Tuhan, Tuhan aku tuh harus ngomong apa? Aku harus menyampaikan apa? Dan pikiran terbuka adalah saat kita tidak membatasi pikiran kita dengan latar belakang kita saat ini. Contohnya gimana? Misalkan gini, kalau saya itu waktu saya pelayanan di Palembang waktu itu sama Pastor Vincent, kami diperhadapkan dengan background orang-orang, tentu kami cara menyampaikan kami, cara kami berkhotbah itu tidak akan sama. Kami harus ada di latarnya mereka, mereka bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan, bagaimana mereka menyebut nama Tuhan dan lain sebagainya. Begitu pula waktu di Kupang sebagai WL, ya para WL di sini juga pasti sudah menguasai, nggak bisa memilih lagu yang tidak sesuai dengan
tempat tersebut. Misalkan kalau tadi Ibu Anin ya, di pertama, pertama lagunya baru God of Revival. Dibawakan di Kupang, nanti orang akan bingung ini lagu apa ya, mungkin lagu dari Battle, mungkin lagu dari Hillsong, lagu dari Elevation, mereka tidak akan paham. Nah hal-hal itu yang membutuhkan open minded, kita nggak bisa memaksakan selera kita untuk dipraktekkan di bidang lain, di tempat lain. Maka waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan lagu apa, pujian apa yang harus saya bawakan yang pas di sana. Saya langsung tanya sama siapa? Bu Emi waktu itu, Mbak Emi, Mbak Em. Kalau orang Kupang itu, karena kan waktu itu pertama kali saya pelayanan di sana, saya langsung tanya Mbak Em, lagu-lagu yang dipakai itu kayak apa toh? Dan waktu itu juga ada Fanya ya, waktu itu pernah les Mandarin sama saya juga tanya, karena dia juga itu. Kalau orang-orang sana tuh ya Ci, paling symphony worship masih bisa, atau mungkin lagu-lagu lain tuh kayak yang lain-lain lah pokoknya ada, tapi lagunya bahasa Indonesia. Nah itu contoh dari open minded. Apapun yang kita hendak sampaikan, yang hendak kita nyanyikan gitu ya, bahkan sampai lagu itu juga diperhitungkan. Nah kemudian yang selanjutnya active listening. Nah ini Bapak Ibu, kita ini saya sendiri juga masih belajar bahwa kita harus lebih sering mendengarkan. Kita nggak tahu nanti ke depan kita akan ditemukan dengan orang-orang seperti apa yang kita layani, betul? Mungkin orang-orang dari penjara, mungkin orang-orang yang sudah mau bunuh diri, mungkin orang-orang yang sudah nggak ada harapan masa depannya, itu merupakan hal yang perlu kita ketahui. Kenapa ya? Kok orang ini tuh bisa memiliki latar belakang seperti ini. Kita nggak bisa terus ngomong, ibu harus doa perang, ibu tuh harus memerangi roh gini. Kalau kita nggak tahu akar dari orang tersebut. Karena kalau kita ngomongin doa perang nanti nggak connect Bapak Ibu. Lah saya aja bukan, maksudnya akarnya itu karena mungkin saya trauma dengan orang tua saya. Saya punya kecewa dengan pasangan hidup saya. Nah itu yang namanya active listening. Jadi bukan hanya kita berdoa tanya Tuhan dan kita menguji, betul Bapak Ibu. Dan kita juga mendengarkan, oh kenapa kok orang ini bisa mengalami hal ini dan sebagainya. Saya percaya nanti ke depannya juga kalau misalnya kita bertemu dengan orang, misalkan waria, kenapa ya kok orang tuh bisa memilih untuk jadi waria, kenapa ya kok orang-orang itu bisa memilih untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah kita harus bisa mendengarkan. Kemudian clarity and consciousness, ini adalah kejelasan dan keringkasan. Saya sendiri masih belajar di bagian ini juga Bapak Ibu untuk menyampaikan tidak ngalur ngidul ya. Ngalur ngidul tuh kesana kemari, jadi itu on track gitu. Jadi kalau misalkan bahan sharing tentang ini, kemarin saya itu setiap kali mau khotbah atau misalkan saya mau sharing, saya selalu cerita sama suami saya, Pastor Vincent. Dan Pastor Vincent itu kan orangnya jujur. Dan dia tuh bilang, Han terlalu bertele-tele, udah gak usah, yang ini gak usah. Terlalu bertele-tele, nanti waktunya. Karena gak bisa dipungkiri Bapak Ibu, waktu itu berharga dan maksudnya kita nggak tahu nih, kalau misalkan ke depan kita bertemu dengan investor, orang-orang penting yang sangat menghargai waktu, itu kita nggak bisa ngomong semena-mena, nggak bisa, kita harus to the point. Oh, yang mau saya sampaikan adalah poin ini, dan ini. Nah, itu yang namanya menjelaskan nggak sampai kemana-mana. Begitu pula juga khotbah, saya lihat harus stay on apa yang dia dapat, apa yang sedang dia ajarkan, nggak bisa kemana-mana. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada body language, bahasa tubuh. Maksudnya apa bahasa tubuh? Kita harus melihat seperti tadi yang Pastor Vincent katakan. Kalau semisal kita bertemu dengan anak-anak, kita nggak mungkin dengan pembawaan seperti orang yang mau menghakimi. Atau seperti orang yang tadi berjas dan juga itu ya. Anak-anak akan takut, akan ini siapa, ini orang ini. Dan begitu pula saat kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki pangkat. Kita nggak bisa kalau ngomong, ya gimana Pak, jadi memang saya seperti ini. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita sadari. Bahwa apalagi kalau berbicara di depan umum Bapak Ibu, semua gerakan kita itu dilihat. Mau kita khotbah, mau kita sharing, kita harus memperhatikan seperti apa kita berperilaku. Waktu itu saya pernah magang ya di salah satu televisi. Jadi waktu itu tuh saya karena ada layar gitu ya. Nah, tangan saya itu nggak boleh di atas ini terus
mainin kayak gini nggak boleh. Jadi tangan harus seperti ini dan harus menghadap. Karena apa? Itu akan mengganggu, mendistract para penonton. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti body language itu sangat diperhatikan. Apalagi nanti kita kesaksian atau KKR di depan umum, kita pasti akan perlu memperhatikan bagaimana kita menyampaikan pesan. Dan itu yang akan menjadi first impression, impresi pertama, oh pembicara ini dari JKI Shekinah Glory. Dia membicarakannya dengan lantang, dia berdiri tegak dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya empathy. Belas kasihan. Jadi miliki belas kasihan supaya apa? Kita berdasarkan kasih, begitu Bapak Ibu. Kita harus tahu, misalkan kita dipertemukan dengan pemulung, kita dipertemukan dengan waria dan segala macam, itu kita harus punya empathy, harus punya belas kasihan. Dan yang selanjutnya, yang paling penting menurut saya adalah adaptability. Adaptability ini adalah kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengutus kita untuk menjadi saksi, amin. Jadi mari mulai pagi hari ini punya mental yang jangan sampai mental kita itu, wah saya cuma petani, wah saya itu cuma apa ya, cuma ibu rumah tangga. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau kita mau bertemu, misalkan kita nggak pernah tahu loh Bapak Ibu, setelah ini kan kita akan diutus keluar, kita benar-benar nggak pernah tahu bisa bertemu dengan orang hebat seperti apa. Nah kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Karena kita keluar bukan dengan nama kita, amin. Kita keluar dengan nama Yesus. Waktu itu saya pernah, karena saya bekerja di Jakarta, saya harus ketemu dengan sebuah investor, waktu itu investor World Bank. Dan itu saya sangat gugup karena saya harus mempersiapkan sebelumnya, backgroundnya kalau ngomong sama World Bank itu kan berarti Bank Dunia ya, VP-nya, Vice President itu berarti jajaran atasnya di Bank Dunia. Saya harus tahu, oh dia mengelola di bagian apa yang harus saya sampaikan dan lain sebagainya. Waktu saya gugup, saya tuh mikir, Tuhan saya harus gimana, tapi waktu itu ada mentor saya bilang begini, kamu datang itu bukan karena namamu, bukan nama Gabriela Purnama, tapi kamu datang dengan nama perusahaan. Begitu pula dengan kita datang ini bukan dengan nama kita, memang nama kita misalnya nama saya Gabriela, tapi kita datang ini dengan nama Tuhan, amin. Kita datang dengan nama Tuhan, kita datang dengan janji-janji Tuhan yang Tuhan perlengkapi dalam hidup kita. Jadi mari hari ini bukan berarti kita, kalau kita lihat misalkan pemulung, jangan sampai kita merendahkan. Kita tetap harus dalam posisi mereka. Kalau kita ketemu sama jenderal pun kita harus memposisikan sama dengan mereka. Saya sama levelnya dengan Anda dan saya sudah mempersiapkan hal-hal apa saja yang saya sampaikan. Jadi butuh yang namanya persiapan. Oke, selanjutnya. Nah, ada honesty, integrity, authentic, dan love. Yang pertama honesty. Butuh yang namanya kejujuran Bapak Ibu, maksudnya apa? Ada di Titus 2 ayat 7-8, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi jujur, kalau kesaksian jujur apa adanya Bapak Ibu, jangan dibuat-buat ya. Karena tetap jujur gitu ya. Love. Nah ini tadi kita harus mendasari segala sesuatu dengan kasih, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi apapun yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kemudian integrity, jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, jadi berintegritas, tidak membuat-buat Bapak Ibu. Dan selanjutnya, authenticity. Nah ini adalah menjadi diri kita sendiri. Enggak salah kalau kita punya preference, kita ingin seperti pembicara siapa. Itu enggak salah Bapak Ibu. Misalkan Pak Pestus Hadi punya cara berkhotbah yang seperti itu. Ibu Linda punya cara berkhotbah yang seperti itu. Salah enggak kalau kita menjadikan sebagai sosok yang kita ingin contoh? Itu enggak salah Bapak Ibu. Tapi kita harus punya cara kita sendiri. Saya enggak bisa menyampaikan khotbah seperti Ibu Linda, jujur aja, saya nggak bisa. Saya nggak bisa menyampaikan khotbah seperti Pak Petrus Hadi atau Pastor Vincent atau Ani, semua itu pasti punya gayanya masing-masing. Dan kita nggak perlu jadi orang lain, oh misalkan kita lihat Pak Petrus Agung,
oh caranya khotbah harus seperti itu ya biar orang tuh, enggak Bapak Ibu. Kita punya personal kita sendiri, kita punya cara kita sendiri, bahkan dari cara itu yang Tuhan pakai untuk kita bisa menyentuh orang-orang. Nah sekarang apa sih yang menjadi penghambatnya? Kalau ini saya mau bercerita tentang kesaksian saya waktu saya di China Bapak Ibu, yang saya diberikan kesempatan untuk saya bisa translate waktu itu ke saudaranya papa mertua saya. Jadi saya itu sudah, waktu itu tuh Pak Petrus sudah bilang bahwa nanti kalau ada waktu kita akan ke sana. Dan dari beliau bilang itu jujur saya itu sudah mulai les Mandarin lagi. Karena apa, saya sudah merasa ini nanti kayaknya saya harus mentranslate, memang saya nggak bisa lari dari panggilan saya gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya tuh harus les lagi. Karena saya menyadari bahwa bahasa itu kalau tidak dilatih itu akan lupa. Makanya kalau sertifikat bahasa itu tuh hanya berlaku 2 tahun karena apa, harus dilatih terlebih terus. Dan padahal terakhir saya ke Cina itu tahun 2019. Kemudian mendekatilah waktunya, waktu itu sudah bulan Desember awal berarti. Desember awal, waktu itu kan kami juga ke Jepang untuk family time waktu itu. Nah, saya itu berdiskusi dengan suami saya. Ini yang ke Hong Kong kita ikut, saya itu masih tanya kayak gitu, saya masih mau lari gitu loh Bapak Ibu. Kita yang ke Cina ini ikut Tuhan, saya bilang kayak gitu. Ya coba nanti kamu berdoa, coba tanya gitu. Dan ternyata memang waktu itu singkat cerita Papa mertua saya mencoba cari translator dan ternyata translator itu mahalnya luar biasa Bapak Ibu. Sehari itu bisa berapa ya kemarin, 2 juta apa ya. Nah itu jadi, dan itu untuk 1 hari bukan untuk full day, 1 hari itu 2 juta rupiah. Saya mikir Tuhan gimana ya. Dan akhirnya saya berdoa terus Tuhan dah kamu jalan aja. Saya mikir oke Tuhan, saya pokoknya dengan apa yang saya ada, karena saya sudah persiapan dan segala macam. Akhirnya saya bilang sama Pak Petrus Hadi waktu itu, Pak nggak apa-apa berangkat aja. Cuman nanti kalau misalnya doa atau misalkan kesaksian atau misalkan Ibu Linda berdoa untuk nubuatan, direkam dulu aja ya Pak. Nanti waktu itu, nanti setelah itu akan ditranslate. Saya bilang kurang lebih seperti itu. Nah setelah itu, selama mendekati waktunya Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah saya mencari doa-doa yang akan dipakai. Kira-kira doa-doa apa saja ya, kalau misalnya ketemu sama saudaranya Papa tuh doa-doa apa aja yang kira-kira akan disampaikan. Jadi saya mulai cari waktu itu, Pastor Vincent kan bilang doa makan, saya cari doa apalagi ya, doa makan, kemudian kalau mau ke jalan-jalan tanya jalan dan lain sebagainya. Terus kemudian yang paling penting adalah doa terima Tuhan Yesus. Saya lihat YouTube, terus kemudian saya juga cari YouTube kesaksian tentang bagaimana mereka, karena kan China kan negara komunis, bagaimana secara simpel mereka itu bisa percaya Tuhan. Saya cari semua Bapak Ibu, YouTube itu. Selama kurang lebih 1 bulan 2 bulan terakhir itu saya cari itu, udah sampai hari H penentuan. Saya seperti Yunus Bapak Ibu, saya mencoba lari, saya telepon teman saya. Karena ternyata Mami Lis itu memanggil saya, adiknya Pak Petrus itu memanggil saya, Gebi kamu sini, tak ceritain dulu, kayaknya lebih baik loh ya Geb. Nanti Mami ngomong apa, kamu translate. Nah itu saya tambah pusing lagi Bapak Ibu, karena itu gak bisa saya persiapkan. Kalau misalnya dia ngomongnya perkataan-perkataan yang susah kan saya harus harus cari ininya, cari itunya gitu kan. Waktu itu, waktu memilih cerita dan ternyata ceritanya sedalam itu, ternyata ceritanya itu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana mamanya Pak Petrus itu bagaimana sebegitu mencari saudaranya yang hilang. Dan itu kalau misalnya salah ngomong, itu udah hilang momennya, udah hilang, kairosnya tuh udah hilang gitu loh. Sampai saya bilang, waduh Tuhan, ini kayak aku nggak sanggup deh Tuhan. Maksudnya saya kayaknya bukan, nantilah next time aja kalau misalnya benar-benar ngobrol, makan apa, sukanya apa dan lain sebagainya, nanti saya baru maju. Sampai akhirnya langsung saya telepon teman saya, puji Tuhan saya juga ada teman waktu itu tuh di Guangzhou.
dia sekarang itu memang untuk menerjemahkan khotbah. Ci, lagi luang atau enggak Ci? Kenapa emangnya? Ini ada minta tolong Cici tak ceritain dulu. Jadi sebelum kita nyampe perjalanan, bayangkan perjalanan 20 menit itu saya telepon teman saya. Ci pokoknya nanti ya Ci harus standby ya Ci. Kalau saya telepon pokoknya harus ngomong gini segala macam. Sampai di tempatnya Bapak Ibu, kok ya puji Tuhan teman saya itu sibuk. Jadi gak diangkat teleponnya loh Bapak Ibu, apa gak luar biasa. Saya coba telepon waktu itu, waktu itu kan masih ribuh-ribuh mempersiapkan makanan toh. Masih mempersiapkan makanan, terus teman saya bilang, Gap maaf banget ini nggak bisa ini, karena aku harus ada klien ini. Nanti kalau tidak kamu cobalah, kamu ngulur waktu dulu, kamu ngomong-ngomong dulu, nanti ngulur waktu, kalau misal saya sudah bisa kamu telepon saya. Sampai saya ngulur waktu tetap nggak bisa Bapak Ibu, nah makanya itu kita tidak bisa lari dari panggilan kita. Nah sampai akhirnya, tapi saya datang dengan persiapan, nah itu bedanya. Saya sudah mempersiapkan, saya sudah Tuhan, wes pokoknya Tuhan, saya datang bukan yang gak mempersiapkan apa-apa, saya sudah melakukan yang jadi bagian saya. Setelah ini biarlah Tuhan yang bekerja. Karena saya gak bisa kontrol loh Bapak Ibu, setelah itu saya gak bisa mengontrol Mami, jangan ngomong ini ya Mi, karena aku gak tahu. Jangan ngomong tentang ini, saya gak tahu, saya gak bisa mengontrol itu Bapak Ibu. Tapi saya sudah persiapan, dan ternyata Tuhan pakai itu sangat ajaib. Waktu cerita satu persatu, saya juga itu kalau bukan Tuhan saya bilang enggak mungkin. Karena saya tahu sendiri saya itu enggak pernah melakukan seperti itu. Maksudnya kalau saya translate bahasa Inggris itu saya pernah, tapi kalau translate bahasa Mandarin itu merupakan pengalaman pertama saya. Waktu saya translate semua, sampai akhirnya Tuhan jamah dengan bahasa-bahasa yang mungkin saya enggak mengatakan kalau Ibu Bapak lihat saudara, mungkin Bapak Ibu kalau yang bisa Mandarin expert mungkin kalau mendengar videonya tuh oh mungkin ini nadanya salah ini cara ngomongnya harusnya enggak kayak gini tuh pasti ada. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai itu maksudnya mereka bisa tetap paham, mereka bisa tetap mengerti dan mereka dijamah Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu yang saya persiapkan enggak sia-sia apa? Ibu Linda waktu itu bilang, Gap doa supaya mereka terima Tuhan lagi. Berarti doa yang saya persiapkan gak sia-sia Bapak Ibu. Doa untuk terima Tuhan Yesus. Wah saya sudah persiapkan, saya langsung pede. Oh ya oke, ayo doa terima Tuhan Yesus. Karena saya sudah mempersiapkan. Setelah pulang dari itu Bapak Ibu, rasanya seperti diberikan emas berapa kilo gitu ke saya. Saya lega sekali. Terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan bisa bekerja. Nah itu Bapak Ibu, kita gak pernah tahu kita itu akan dipertemukan dengan siapa besoknya. Tapi Tuhan itu tahu kok kita itu punya sesuatu yang bisa kita pakai untuk kita bersaksi. Tuhan itu pasti tahu kemampuan kita karena dia Bapak kita, amin. Tuhan gak mungkin memakai sesuatu yang Bapak Ibu gak punya, betul? Tuhan pasti pakai semua yang dipunya apapun itu, gak peduli besar atau kecil. Tapi selama Bapak Ibu itu mau dan tidak lari. Nah itu Tuhan bisa pakai, amin. Jadi penghambatnya yang pertama menurut saya itu kecemasan, ya tentu cemas, pasti panik. Apalagi kalau di Komsel misal, ayo Bapak sharing berapa banyak yang melemparkan ke orang lain. Ya jangan saya Bu, sana aja. Padahal bisa jadi itu kesempatan untuk bersaksi, jangan sampai seperti Yunus, kita lari. Enggak Tuhan jangan, kita enggak pernah tahu loh. Yang kita sampaikan bisa menyelamatkan orang lain kita nggak pernah tahu. Dan kalau sampai itu dilewati, kairos kita bisa hilang Bapak Ibu, amin. Kemudian yang kedua tentu persiapan Bapak Ibu ya. Jadi harus segala sesuatunya nggak seberapa pintar kita berbicara di depan umum, seberapa sering kita pengalaman berbicara di depan umum butuh yang namanya persiapan. Dan kemudian mengerti audiens. Nah ini penting juga, kita harus tahu di lokasi mana nih kita sharing. Kalau lokasinya orang-orangnya misal orang-orang seperti pemulung atau orang-orang yang tidak teredukasi, kita harus tahu pakai bahasa-bahasa yang sederhana. Jangan dulu dipakein misal awal-awal kenal Tuhan juga, jangan dulu dipakein bahasa-bahasa tentang yang roh. Mereka bisa, waduh Tuhan, ini apa Tuhan, apa mungkin aku bukan bagian saya mengikut Tuhan. Nah jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar mengerti audiens kita. Nah yang terakhir, oke, ini adalah sedikit kunci ya. Yang pertama itu appearance, postur.
Ya, jadi kalau jalan Bapak Ibu itu jangan bungkuk, dimanapun jalan tuh harus tegap, harus seperti orang yang siap. Karena kelihatan, oh misalnya, oh WL-nya Shekinah tuh yang ini ya, yang apa nggak pernah dandan misalnya. Kan dilihat orang, kita nggak bisa menghindari itu, tapi kita bisa mempersiapkan. Jadi persiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua smart, pintar, kita tahu kita mau berbicara dengan siapa, nggak bisa Tuhan pokoknya aku berserah pada Tuhan, Tuhan yang bimbing, aku yakin ya nggak bisa, pasti Tuhan nggak bisa bekerja karena ada 1% yang jadi bagian kita. Kita harus tetap tahu nih kita mau kemana. Kemudian clean and tidy, smells good Bapak Ibu. Smells good itu baunya wangi, nggak ganteng nggak apa-apa yang penting wangi Bapak Ibu. Nggak ganteng nggak cantik nggak apa-apa yang penting wangi. Karena kalau misalnya sudah bau badan, ini jujur aja ya Bapak Ibu, itu harus kita punya, nah ini harus diperbaiki. Karena apa? Itu nanti membuat orang nyaman gak ngomong sama kita, bener gak? Kalau kita ngomong sama orang yang maaf kata, misalkan bau mulut, waduh nanti gimana ya? Mau gak ya terus mendengarkan atau misal bau badan. Nah itu hal-hal sekecil itu yang harus kita persiapkan, karena kita mau yang terbaik, amin. Nah kemudian respect your audience, kita harus menghargai audiens kita. Seperti apa imannya mereka di level yang seperti apa. Jangan pernah memaksakan level iman mereka harus setara dengan kita. Padahal mereka mungkin baru lahir baru, mereka baru mengenal Tuhan. Nah dan it's okay to be nervous. Saya nggak pernah bilang jangan gugup, bahkan saya sendiri pun selalu setiap kali kalau saya mau kesaksian itu saya gugupnya luar biasa. Dan hari ini pun waktu Pastor Vincent suruh saya untuk saya menyampaikan tentang public speaking, saya tuh udah gak tahu 5 kali bilang janganlah Han, gak usah. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya memang kita punya sesuatu yang bisa di-sharekan, kita harus tetap sharekan. Kurang lebihnya seperti itu, mungkin akan dilanjut lagi dengan Pastor Vincent. Self behavior, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini penting, self behavior ketika kita berada di satu posisi di mana kita harus, oke, sekarang kamu sudah dipercaya untuk misalnya memimpin doa, atau oke, kamu sudah diberikan waktu, silakan memimpin dari suatu kebaktian misalnya. Artinya apa? Persiapan mental dan spiritual itu penting. Mental itu gimana? Misalnya ya, kita tidak pernah tahu kejadian apa yang terjadi hari itu. Paham ya? Seandainya Bapak Ibu Saudara sudah siap di depan jemaat atau di suatu perkumpulan. Tiba-tiba ada telepon terus. Lalu ada WA masuk banyak. Pas dibuka ternyata, misalnya istrinya ternyata nyari. Kunci kamar di mana ya? Wah, karena itu pernah terjadi ya. Kunci kamar kebawa istri saya gak bisa masuk. Dia lagi latihan atau apa gitu. Tapi kan dia harus tetap membawa diri ini, mentalnya tetap, waduh aku habis ini harus latihan, jadi gak boleh, wah karena kepikiran, aduh aku jadi lupa, jadi tidak fokus. Nah itu contoh gimana kita harus mempersiapkan. Dan itu mengelola rasa gugup, menjaga sikap dan bahasa tubuh. Sama yang tadi, penting banget adalah materi, persiapan kematangan materi. Nah Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah nonton stand up comedy? Stand up comedy kan banyak ya. Kalau dulu kan banyak tuh yang Kompas TV segala macam. Nah ternyata orang-orang itu Bapak Ibu Saudara tidak, mereka itu langsung bisa spontan. Selalu mereka punya materi. Nah ini penting, persiapkan materi. Materi yang sesuai apa ya, materi yang bisa apa ya. Karena yang dibutuhkan stand up comedian adalah kompor gas dari Om Indro, kayak gitu. Yang gimana nanti jurinya menilai dan segala macam. Nah ini contoh-contohnya adalah yang pertama memang terus kita berlatih. Entah itu
belajar dari teman, dari online, belajar di depan kaca. Teknik pernafasan, ini semua orang pasti kalau begitu gugup. Ntar, tarik nafas, buang nafas. Visualisasi, nah ini yang sering saya lakukan. Dulu sebelum saya pernah untuk belajar untuk bikin konten atau membawakan konten tentang ikan hias misalnya. Apa saja yang harus dibahas dan segala macam. Saya nontonin dulu orang-orang, oh kayak gini, oh yang dibahas ini. Di luar negeri juga saya tonton. Referensinya diperbanyak. Oh kayak gini. Terus saya pasang kamera. Saya rekam diri saya. Oh kalau posisi saya gini kurang baik. Kalau posisinya harusnya seperti ini. Oh tangannya harus dikontrol misalnya. Itu Bapak Ibu Saudara berlatih dan berlatih memvisualisasikan. Bagaimana kita kalau dilihat orang itu baiknya seperti apa. Crowd control. Crowd control ini contohnya apa? Kayak tadi, mungkin kita sudah ngomong, kita sudah share sekian menit, dan mungkin Bapak Ibu Saudara fokusnya sudah mulai berkurang. Mungkin sudah mulai, aduh ini sudah mulai lapar ini, gak selesai-selesai. Nah contohnya itu, ayo berdiri, nah ayo jabat tangan, ayo. Itu biasanya WL jago sekali. Kalau seperti itu, ayo kasih tos, ayo. Ah, itu untuk crowd control. Supaya ayo fokus kembali. Paling susah crowd control di mana? Di anak-anak. Loh, itu perlu levelnya tinggi. Dan energinya kita harus tinggi terus. Tadi yang dilakukan oleh Hanin, ayo adik-adik, ayo gerakannya gini ya. Itu contoh. Gitu, crowd control terhadap anak-anak. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Memberi contoh adalah hal yang paling mudah yang tadi Anin lakukan. Bangun koneksi dengan audiens, interaksi, supaya dapat lagi perhatian, supaya dapat lagi yang namanya attention, supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima. Kenali audiens, keterlibatan, tetap tenang saat ada gangguan. Tadi videonya belum bisa di-play, masalah teknis. Kita harus tetap tenang. Ayo isi dengan apa? Masukkan cerita, masukkan kesaksian, masukkan apa lagi? Mau masukkan sedikit icebreaker juga tidak masalah. Supaya orang tidak menunggu, kayak gitu. Dengan adanya gangguan teknis dan segala macam. Nah, membangun suasana, kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Buka dengan hal yang menarik, biasanya membangun suasana, kita bisa pakai kisah inspiratif. Lalu, contoh-contoh cerita. Setiap kali kita baca mengenai Tuhan Yesus, selalu Tuhan Yesus menggunakan cerita, contoh, perumpamaan. Nah itu yang akan mengundang orang. Karena apa? Karena zaman dulu gak bisa nyetel video. Gak bisa menampilkan gambar. Visualisasinya tidak bisa dipancing. Jadi harus punya kisah inspiratif. Bisa pakai video, bisa pakai gambar, apapun itu yang bisa membangun suasana. Gunakan nada dan intonasi yang dinamis. Sisipkan humor seperlunya. Jangan terlalu banyak juga. Nanti jadinya stand up komedi. Lalu di depan anak-anak humornya berbeda dengan di depan orang tua. Di depan investor humornya juga akan berbeda daripada di depan para teman-teman komsel. Ada kedekatan dan posisi yang berbeda. Terus ajak refleksi, merefleksi diri, maksudnya gimana? Contohnya, di akhir misalnya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang percaya
bahwa sebenarnya kita punya potensi dan Tuhan bisa pakai di hidup kita. Coba lihat kembali kejadian-kejadian apa yang Tuhan sudah lakukan di hidupmu yang sebenarnya engkau bisa saksikan. Ingat itu dan percayalah itu akan bisa menjadi berkat untuk orang lain kalau kita berani untuk bicara. Jadi setelah ini ketika Bapak Ibu Saudara pulang, renungkan dan catat. Tuhan, terima kasih Engkau sudah bisa berikan aku pengalaman-pengalaman yang ajaib. Dan aku percaya ini bisa jadi berkat untuk orang-orang. Itu ajak merefleksi diri. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara, public speaking bukan soal seberapa hebat kita. Tapi seberapa banyak kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena bagaimanapun itu kita bicara di depan umum. Yesus sendiri sudah memberikan sangat banyak contoh. Bagaimana dia berbicara di depan Farisi. Cara dia berbicara dengan hikmat. Bagaimana dia ketika ditanya, dilempar suatu pertanyaan dan dia bicara tentang koin apakah harus membayar pajak. Dia jawab dengan hikmat. Ada gambar siapa di situ? Dan dia sudah berbicara di depan orang banyak, ribuan orang. Dia juga bicara di rumah-rumah. Percaya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan Yesus sudah menjadi contoh. Dan kita, dia sebagai guru, dia sebagai master, kita sebagai murid, dan kita sebagai anak-anaknya. Kita semua dimampukan dan bisa untuk sama-sama menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Bapak Engkau sedang memanggil setiap kami. Untuk kami namamu. berani menjadi alat-Mu. Untuk kami berani masuk ke langkah yang lebih Dia baik. panggil nama Dalam memberitakan Injil, dalam bersaksi. Juga dia panggil namamu. Hidupku Ajari kami firman-Mu. untuk kami terus mau berada di panggilan setiap kami. Kalau seringkali kami menolak dan menolak dan menolak setiap kesempatan, setiap waktu yang diberikan. Ampuni kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Karena kami percaya bersama-Mu kami bisa. Terima kasih Bapa. Terus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang sudah ditabur berbuah berkali-kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menjadi alat. Dalam nama Yesus.